Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Tuhan memelihara hidup kami sempurna adanya. Kalau kami diberikan kesempatan lagi Tuhan untuk kami bisa beribadah, kalau kami diberikan kesempatan, kami bisa bernafas, kami bisa sehat, kuat, bisa merasakan kasih setiamu, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini, kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir pagi hari ini, menjamah setiap kami, memenuhi setiap kami, memuaskan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami penuh dengan kekurangan, kelemahan. Oleh karena itu Tuhan terus murnikan hidup kami hari demi hari. Terus menjadikan hidup kami semakin indah di hadapan-Mu. Karena untuk itulah kami hidup Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir, menjamah, memenuhi setiap kami. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur atas segala pemeliharaan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom semuanya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kasih setianya selalu baru setiap waktu, bahkan kasih setianya selalu bertambah setiap waktu. Mari pagi hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan, kita mau merayakan kasih setia Tuhan. Kita mau bertepuk tangan bersuka cita bersama, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita rasakan kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara selamanya. Amin. Mari sekali lagi nyanyikan kunci ini, katakan kecaplah dan lihatlah, mari rasakan kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi,
yang memelihara, Allah yang memelihara selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih setianya tidak pernah berubah, bahkan semakin hari semakin bertambah. Baiklah, sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan, ada anak-anak sekolah minggu yang ingin memuji Tuhan. Dari keluarga Ibu Tambunan Arete, Jos. Shalom, Mas. Aku ingin membacakan Mazmur Markus 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Terima kasih. Shalom, aku akan membacakan firman dari 2 Tawarikh 27 ayat 6. Jota menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya pada Tuhan Allahnya. Terima kasih. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Roma 5 ayat 11 dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Hari ini aku sama adikku akan menyanyikan lagu untuk Tuhan. Judulnya I Got a Joy. Joy, 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 joy. We're down in my heart. Down in my heart. I got a joy, 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 down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. One more time. The joy, 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 down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 down in my heart. Where? Down in my heart. To stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Ada lagi yang
Anak-anak yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, baik, kalau tidak ada kita akan memulai firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu dulu, ya, biar benar tadi kata adik-adik, ya, biarlah anak-anak datang kepada Tuhan. Jadi dari kecil, meskipun mereka di ibadah online, tetap tanamkan bahwa Kristuslah yang utama dalam kehidupan mereka. Amin. Tetap Kristus yang menjadi fondasi dalam kehidupan mereka. Mari kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tes, cek. Haleluya. Cek. Tes, satu. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan. Kami bersyukur bahwa Tuhan memelihara kami sempurna. Terima kasih anak-anak kami masih ada dalam pemeliharaan-Mu. Mereka boleh menyaksikan kebaikan Tuhan meskipun mereka masih kecil, tapi kami mau menanamkan kasih Kristus buat mereka. Karena mereka lah Tuhan membuat gereja Tuhan di masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan. Kami bersyukur Engkau memelihara hidup kami sempurna. Engkau ada di setiap musik hidup kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Musim makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Selain dirambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengajarkanku, pelihara seumur hidup. Mari kita mengucapkan sekali lagi. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya.
dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Engkau melihara hidup kami seumur hidup kami. Engkau mengenyangkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, dan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur hidup kami dipelihara oleh. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kami mempersilakan Engkau masuk lebih dalam lagi melalui kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu menguatkan kami. Firman-Mu itu menjadi pelita bagi jalan hidup kami. Sehingga hidup kami boleh sampai garis akhir. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Tes. Crispin. Cek. Iya, panik. Shalom, selamat pagi. Apa suara saya terdengar dengan baik? Terdengar dengan baik, puji Tuhan. Jelas. Baik. Bapak Ibu, pagi hari ini seperti judul yang saya sudah bagikan, judulnya kita akan belajar tentang ketetapan hati. Kita semua mau belajar tentang ketetapan hati. Mungkin khotbah tentang ketetapan hati udah sering kita dengar ya. Tapi biarlah izinkan hari ini Tuhan mengingatkan kembali karena sangat baik ketika kita setiap hari
diingatkan oleh firman Tuhan, karena manusia cenderung dengan lupa, manusia cenderung dengan lalai. Jadi pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan apa itu ketetapan hati, bagaimana kita bisa memiliki ketetapan hati, bagaimana kita bisa melakukan yang namanya ketetapan hati. Pagi hari ini bahkan dalam hari-hari kita, dalam setiap hari ketika kita bangun pagi, ketika kita membuka mata kita pagi hari, kita pasti sudah diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Setuju? Ketika kita bangun, kita sudah dihadapkan dengan pilihan. Mungkin kita bangun diperhadapkan dengan pilihan, bangun tidur mau baca Alkitab dulu atau mau langsung kerja. Atau bangun tidur saya mau beberes-beres dulu baru saya baca Alkitab. Atau bangun tidur saya mau langsung kerja, atau nanti baca Alkitabnya nanti aja kalau saya sempat, berdoanya nanti aja. Itu pilihan. Makanya firman Tuhan di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28, Tuhan mengingatkan kita senantiasa bahwa pada hari ini Tuhan bilang, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini. Ya, Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 dikatakan bahwa aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Jadi setiap hari ketika kita bangun tidur, sudah ada di hadapan kita tuh sudah ada pilihan. Ada berkat, ada kutuk. Ya, pada hari ini, pada waktu kita bangun. Kemudian berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi pada waktu kita merespon firman Tuhan, kita menerima dan memiliki keputusan, memiliki ketetapan hati untuk melakukan firman Tuhan, maka berkat yang menjadi bagian kita. Enggak susah kok, Tuhan cuma kasih pilihan. Kalau kamu dengar, kamu lakukan, berkatlah yang kamu terima. Kemudian di ayat berikutnya, 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Dikatakan dan kutuk kalau kita tidak mendengarkan dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada apa? Pada hari ini juga. Dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Allah lain ini tidak bicara tentang berhala-berhala atau kita percaya selain Yesus. Tidak. Ada Allah-Allah lain dalam hidup kita. Mungkin juga kita mengikuti keinginan kita mengikuti apa kata orang, kita mengikuti hawa nafsu kita dikendalikan oleh hal-hal selain Tuhan. Itu Allah-Allah kecil lain dalam hidup kita. Dan keputusan kita pada hari ini mau memilih berkat atau kutuk, tentu tidak sekedar memutuskan, ada ketetapan yang namanya ketetapan. Kita mau menetapkan nih. Hari ini mau pilih diberkati Tuhan atau mau menerima hal-hal buruk. Sehingga keputusan itu harus ada ketetapannya. Kita mau menetapkan langkah kita mau mengokohkan langkah kita mau menetapkan keputusan hidup kita. Dan kita mau belajar tentang ketetapan hati yang dimiliki oleh anak muda. Anak muda yang paling terkenal dan sangat luar biasa yaitu Daniel. Ya, mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Daniel 1. Kita hanya baca 2 ayat saja. Nanti kalau Bapak Ibu setelah ibadah ini bisa merenungkan bacaan dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21 dibaca supaya kita tahu. Atau kalau punya waktu banyak kita baca satu kitab itu. Daniel 1 ayat 8 sampai 9 saja. Daniel 1 ayat 8 sampai 9, 2 ayat aja. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Dah, cukup itu dulu. Jadi di dalam kalau kita baca Daniel 1, saya kasih ringkasan kisah singkatnya bahwa Daniel itu adalah orang-orang yang dipilih.
Karena pada waktu itu kerajaan Yehuda dikalahkan oleh kerajaannya Nebukadnezar, ya, kerajaan Babel. Kemudian si raja ini memerintahkan bahwa untuk mencari orang-orang muda, bukan saja muda, tapi orang-orang muda yang cerdas, yang paham, yang pengertian ilmunya tuh tinggi, yang memiliki kecakapan lebih. Itu kalau kita baca di ayat-ayat di bagian atasnya, bahwa raja meminta untuk anak-anak muda ini, orang-orang yang hebat, orang-orang yang cakap, orang-orang yang pandai, orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan secara ilmu, untuk apa? Dipersiapkan mereka, untuk dipersiapkan tinggal di istana. Nah, dari beberapa orang dari suku Yehuda ini, si Daniel ini berasal dari suku Yehuda, ada 4 yang terseleksi dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh raja, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, itu Sadrak, Mesak, Abednego itu nama dari yang diberi nama oleh Raja Babel. Ya, jadi nama kafirnya lah istilahnya. Tapi kalau nama aslinya itu ada Misael, Hanaya, dan Azaria kalau nggak salah. Nah, kemudian Daniel, karena Daniel tahu Daniel ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Pada waktu dia terpilih untuk tinggal di istana, di mana raja yang memerintah adalah raja yang tidak mengenal Tuhan, raja yang hidup dalam tradisi yang tidak sesuai dengan Tuhan. Kemudian Daniel, si orang-orang yang dipilih ini, raja bilang, kasih makan mereka yang enak-enak, kasih mereka hidangan-hidangan makanan raja yang enak-enak supaya mereka terlihat sehat, segar, karena mereka dipersiapkan untuk menerima pengajaran sastra dan sebagainya, dipersiapkan untuk mereka menjadi wakil-wakil atau menjadi orang-orang pilihan di kerajaan Babel nantinya. Tapi karena Daniel berasal dari orang-orang yang takut akan Tuhan, dari keluarga yang takut akan Tuhan, hal ini dia tidak bisa tergoncangkan, tidak bisa tergeser ketika dia harus mengikuti aturan yang diberikan oleh raja, yaitu makan makanan yang dihidangkan di istana. Karena menurut penelitiannya, mungkin makanan-makanan yang dihidangkan oleh Raja Babel itu adalah ada beberapa unsur makanan yang diharamkan oleh orang percaya pada waktu itu. Jadi kan ada kalau kita baca tentang Taurat, itu ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan sembarangan karena itu hukumnya haram kalau di Taurat. Dan Daniel berpegang teguh dengan apa yang sudah dia terima, apa yang sudah dia yakini, bahwa dia tidak akan mencicipi ataupun bahkan makan makanan yang ditetapkan oleh raja. Oleh karena itu dia minta izin sama Aspena, itu orang yang dipercaya oleh raja, untuk mempersiapkan 4 orang terbaik ini. Dia bilang begini, Daniel memiliki ketetapan yang kita baca tadi kan, bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Bisa dibayangkan nggak? Daniel menolak apa yang ditentukan, hanya menolak bagian yang sederhana. Makanan sebetulnya itu kan makanan yang sederhana, apalagi kalau kita misalnya, mungkin kalau orang-orang zaman sekarang ketika kita diundang dalam satu istana presiden, kita hadir ke sana, kita ada makanan-makanan mungkin yang dilarang oleh Tuhan, tapi karena kita berada di istana atau berada di lingkungan yang lingkungan terhormat, tentu kita akan merasa sungkan. Tapi tidak dengan Daniel. Dia memutuskan berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Nah, kata berketetapan hati yang kita mau bagikan hari ini adalah bagaimana Daniel lebih berpihak kepada apa yang Tuhan ajarkan. Nah, memang kalau orang yang memiliki ketetapan hati untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan, orang yang memiliki ketetapan hati untuk mengikuti aturan-aturannya Tuhan, konsekuensinya ada, Bapak Ibu. Pasti dia tidak disenangi oleh dunia ini. Betul? Nah, ini yang seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini.
Kadang kita merasa, nggak enak, sungkan, ikut aja deh. Nggak apa-apa kok, Tuhan nggak lihat ini. Tapi kita mau belajar dengan seperti Daniel, yang hanya perkara sederhana masalah makanan. Untuk berkata tidak di atas tidak, karena dia lebih berpihak kepada aturannya Tuhan. Dia lebih berpihak kepada nasihatnya Tuhan. Dia lebih berpihak kepada ketetapan Tuhan. Tuhan juga punya ketetapan. Oleh karena itu, ketetapan hati, kita harus belajar dari perkara yang sederhana. Kita nggak usah jauh-jauh deh memiliki ketetapan hati yang lain-lain. Dari hal yang sederhana. Berketetapan hati untuk tetap setia, menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan. Jangan kalau kita lagi ibadah kayak gini, ini pun kita sedang memiliki ketetapan hati. Kalau saya beberapa bulan ini belajar untuk gini. Kalau hari Minggu, saya nggak mau menyibukkan diri saya dengan dapur. Saya mau mempersiapkan diri saya untuk ibadah. Saya nggak mau waktu saya ibadah didistract atau diintervensi dengan kesibukan-kesibukan harian saya yang sudah saya lewati. Saya mau fokus sama firman, saya mau fokus dengerin firman, siapapun yang menyampaikan itu, siapapun yang hadir dalam ibadah minggu ini, saya tidak mau terdistract. Saya tidak mau menduakan waktu saya. Itu yang namanya ketetapan hati, nggak bisa digeser. Kadang saya diperhadapkan dengan, karena saya punya kesibukan lain, kadang ada orang pesen kue, mau diambil hari Minggu siang, pesen kue mau diambil Minggu sore, dan kalau saya ngerjain pesanan tuh nggak cuma 1 jam 2 jam, bisa berjam-jam. Dan hal ini saya bilang, ini Tuhan, kalau hari Minggu saya tidak mau mengerjakan hal-hal sekalipun itu menguntungkan buat saya. Saya minta Tuhan berikan saya hikmat supaya saya bisa menyelesaikan semuanya dan tidak mengenyampingkan apa yang harus saya kerjakan buat Tuhan. Ini yang kita mau belajar tentang ketetapan hati, seperti yang dikerjakan oleh Daniel. Dan kita bisa mengkoreksi kok diri kita. Kita bisa mengkoreksi hati kita. Apakah saat ini kita sudah memiliki ketetapan hati yang seperti Tuhan mau? Nah, cirinya kayak gini Bapak Ibu. Orang yang tidak memiliki ketetapan hati, itu hatinya gampang berubah. Sesuai mood. Kalau moodnya lagi pengen ibadah, ya ibadah. Kalau moodnya lagi pengen doa, ya doa. Kalau moodnya lagi pengen muji Tuhan, ya muji Tuhan. Kalau tergantung mood, tergantung perasaan, tergantung suasana hati. Kalau orang yang hidupnya masih tergantung perasaan suasana hatinya, kalau hatinya lagi enak mau nyanyi, nyanyi. Kalau lagi hati enaknya mau baca firman. Kalau hatinya lagi enak, itu orang yang tidak memiliki ketetapan hati. Itu ciri yang pertama. Jadi ketetapan hati tidak ditentukan oleh perasaan kita, tapi keputusan kita. Kebulatan tekad hati kita. Jadi bukan perasaan yang mempengaruhi keadaan kita. Itu ciri yang pertama. Ciri yang lainnya adalah ketetapan hati. Orang yang tidak memiliki ketetapan hati itu adalah orang yang mudah mendua hati. Hatinya bercabang. Menduakan Tuhan. Kalau namanya ibadah, konsentrasi ibadah. Dengar firman Tuhan dengan baik. Oh cuma 2 jam kok, nggak lebih. Kita masih punya waktu 22 jam di luar sana. Hanya 2 jam, mungkin nggak sampai 2 jam. Nah, orang kalau tidak memiliki ketetapan hati, hati itu bercabang. Entar lagi ibadah, korek sana, korek sini. Entar lagi ibadah, pegang anak, pegang ini. Lagi ibadah, kesana kemari. Perhatiannya terbagi-bagi. Sehingga ketika kita mendengar menyerap firman Tuhan, kita nggak bisa nyerap utuh. Benar nggak? Kalau kita di sekolah aja, guru kita akan mengajarkan duduk, diam, dan dengarkan. Supaya apa? Kita menerima segala yang baik. Orang yang ketetapan hati itu seperti itu. Saya lagi ngajarin cucu saya, Israel, karena El sekarang sudah, kalau pagi sampai sore dia di rumah saya, karena mamanya sekarang sudah bekerja. Saya mengajar El begini, setiap mau doa makan, setiap doa siang dengan kami, saya ajarkan anak ini. Namanya anak-anak saya bisa mengerti, tapi saya mulai belajar mengajarkan sedikit demi sedikit. Jadi kalau dia berdoa, mau makan, Tuhan Yesus, kadang dia pegang mainannya, kadang dia lihat mainannya, Tuhan Yesus, aku mau makan, Tuhan berkati. Aku bilang, taruh semua, lipat tangan, tutup mata, hormati Tuhan. Dan puji Tuhannya, El itu nurut banget. Dan sekarang dia terbiasa, ketika berdoa, El, kita mau menghormati Tuhan, berdoa. Begitu dia amin, saya akan bilang, anak keren. Dan dia bangga dengan itu. Kemudian kalau doa siang Bapak Ibu,
doa siang, kami doa siang, kita mau menghadap Tuhan, kita mau berdoa buat banyak orang. Taruh mainannya, duduk diam, tidak loncat-loncat. Karena tuh happy, anaknya tuh aktif banget. Jadi dia loncat sana, loncat sini, cuman dia bisa dikendalikan. Kemudian saya bilang, ayo kita berdoa. Dan kalau di akhir doa itu, kita selalu tutup dengan doa Bapa kami, itu dia paling kenceng doanya. Dan dia sudah hafal. Jadi sejak dini anak-anak kita ajarkan untuk menghormati Tuhan. Untuk memiliki ketetapan hati. Makanya kenapa Daniel sejak mudanya itu sudah memiliki ketetapan hati. Karena ketetapan hati itu tidak instan Bapak Ibu. Ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Kalau kita lihat bahwa Daniel itu memiliki kebiasaan berdoa. Dibaca deh nanti di Daniel 6 ya. Daniel tuh punya waktu doa, punya kedisiplinan untuk menghormati Tuhan. Makanya tidaklah heran ketika Daniel diperhadapkan masuk dalam satu negara Babel, masuk dalam satu kerajaan yang tidak mengenal Tuhan, Daniel tetap memiliki ketetapan hati. Dia tidak terdistract, dia tidak terpengaruh dengan sajian-sajian, hidangan-hidangan yang menggiurkan, dengan fasilitas-fasilitas yang menggiurkan, tidak. Karena dia sudah terbiasa menetapkan hatinya untuk menghormati Tuhan. Ini yang mau saya bagikan Bapak Ibu. Karena kita tidak saja melakukan sesuatu buat Tuhan, yaitu memilih untuk menetapkan hati. Kita akan lihat hasilnya, apa yang kita lakukan, apa yang kita komitmenkan kepada Tuhan. Kita akan menerima hasilnya Bapak Ibu. Dan yang berikutnya ciri orang yang tidak memiliki ketetapan hati adalah orang tersebut akan mudah tercabut, akan mudah tergeser hidupnya. Percayalah, orang yang tidak memelihara ketetapan hati, dia mudah tergeser hidupnya, mudah tercabut dari tempat di mana Tuhan sudah menetapkan. Itu cirinya seperti itu. Jadi ada 3 hal ini yang kita bisa koreksi diri kita. Kalau kita masih kita masih melakukan sesuatu untuk Tuhan berdasarkan mood, terus kita mendua hati sama Tuhan, terus kita mudah tergeser, mudah tercabut, itu kita belum memiliki ketetapan hati. Jadi mari ketetapan hati itu dilatih. Ketetapan hati itu dibentuk, diputuskan oleh kita sendiri. Dan kita mau lihat juga ada 3 hal. Bagaimana sih kita bisa memiliki ketetapan hati seperti yang dialami oleh Daniel. Dan tadi kita sudah baca di ayat 8 dan ayat 9 ya, ketika Daniel memilih untuk berketetapan untuk tidak menajiskan diri, maka kita lihat di ayat 9 dikatakan demikian, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Jadi saat Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya dengan hidangan-hidangan yang ditawarkan oleh raja, maka Tuhan bertindak, Tuhan bekerja, Tuhan langsung melimpahkan kasih karunia-Nya. Daniel mendapatkan belas kasihan. Bahkan Daniel minta izin kepada Aspena yang diperintahkan raja untuk merawat 4 orang ini. Daniel bilang begini, kalau bisa kasih saya 10 hari untuk tidak diberikan hidangan-hidangan yang disuruh oleh raja. Kasih makan saya saja buah-buahan dan sayuran sama air putih. Nanti kamu lihat apa yang terjadi dengan kami. Daniel memiliki keberanian, jadi tidak saja memutuskan, tapi dia melangkah, dia membuktikan bahwa kamu lihat ketetapan hatiku, dan apa yang akan terjadi ketika aku memiliki ketetapan hati. Dan apa yang terjadi kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat di bawahnya, bahwa setelah 10 hari, Daniel tidak makan makanan hidangan yang dihidangkan oleh raja. Dia tidak menjadi lesu, dia tidak menjadi lemah, dia tidak menjadi kurus, dia tidak menjadi pucat. Tapi Daniel makin segar, bahkan dikatakan lebih daripada orang-orang pilihan lainnya. Ini pembelaan Tuhan buat orang-orang yang memilih ketetapan hati. Buat kita pagi hari ini yang memilih untuk menetapkan hati kita, mengikuti aturannya Tuhan, mengikuti rule-nya Tuhan, mengikuti caranya Tuhan, percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan mengaruniakan kasih karunia-Nya. Tuhan akan melimpahkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang mau saya bagikan pagi hari ini, bahwa
ketetapan hati itu tadi saya sempat singgung, itu harus diupayakan. Tidak saja diupayakan, tapi harus dijaga. Buat kita yang sudah memiliki ketetapan hati, yuk dijaga terus. Karena ketetapan hati itu, kalau kita bicara firman, tentunya ketetapan hati yang baik, bukan ketetapan hati yang jahat. Bukan ketetapan hati, oh saya nggak akan nginjak rumahnya dia. Oh saya tidak akan mengampuni dia. Oh saya tidak akan lagi menabur untuk dia. Itu bukan itu yang dimaksud. Tapi kita mau belajar ketetapan hati versinya Tuhan. Ketetapan hati yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi poin yang pertama, ketetapan hati itu harus dijaga dan diupayakan. Diusahakan. Kita harus berusaha untuk tetap menjaga ketetapan hati. Dijaganya bagaimana? Ya dengan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Yosua 1 ayat 6 sampai 8 berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ketetapan hati itu harus diupayakan dan dijaga oleh firman yang kita renungkan, yang kita dengar, yang kita baca setiap hari. Harus dijaga oleh firman, karena ketetapan hati itu tidak lahir dari daging kita, dari hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang mau menghormati Tuhan. Baru kita bisa melakukan ketetapan hati. Seperti yang Daniel alami. Bahwa karena Daniel begitu mengasihi Tuhan, bahwa Daniel begitu menghormati Allah nenek moyangnya. Karena Daniel berasal dari suku Yehuda, di mana suku Yehuda itu yang menurunkan garis keturunan Daud. Dia jaga kehormatan generasinya, untuk tidak mencemarkan dirinya, untuk tidak menajiskan dirinya, tetap menghormati Tuhan. Walaupun mungkin ada konsekuensi lainnya. Kalau kita baca Daniel kan banyak Daniel dimusuhin kan. Setelah Daniel mengartikan mimpi raja, kemudian ada ahli-ahli mimpi lainnya benci sama dia. Akhirnya Daniel dijeblosin di gua singa lah, terus teman-temannya itu Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam dapur api. Ada orang-orang membenci sekitar kita ketika kita memiliki ketetapan hati untuk tetap setia sama Tuhan. Ketika kita memiliki ketetapan hati untuk tetap mengasihi, ketika kita memiliki ketetapan hati untuk mengampuni, ketika kita memiliki ketetapan hati untuk terus menjadi berkat, ada banyak orang-orang di sekitar kita yang nggak suka. Tapi kita akan melihat hasilnya, Tuhan akan semakin melimpahkan kasih karunia dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Daniel. Jadi poin yang pertama, ayo kita terus jaga. Kita upayakan terus. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian telah mulai belajar untuk memiliki ketetapan hati, jangan sampai terdistract dengan hal-hal lain. Jangan sampai terpengaruhi. Jaga terus dengan apa? Dengar firman. Ikutin walaupun 1-2 firman Tuhan. Belajar. Karena ketika Tuhan berbicara kepada kita hari ini atau pagi ini, itu artinya Tuhan lagi berbicara, menyampaikan perintahnya. Jadi kalau Tuhan kasih perintah apa hari ini, ya kerjain. Supaya kita terpelihara sikap hati kita di hadapan Tuhan. Itu poin yang pertama. Kemudian kenapa tadi saya sempat singgung, kenapa Daniel kok bisa memilih berani dalam lingkungan Babel, dalam lingkungan berhala, berani. Karena apa? Dia sudah terbiasa. Dia selalu melakukan doa, disiplin dalam berdoa 3 kali sehari. Disiplin itu sudah dibangun dari hari ke hari dan itu harus dikerjakan. Yuk hari ini mari kita ambil komitmen, kita ambil keputusan untuk kita memiliki ketetapan hati dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang berikutnya, ketetapan hati itu mempercepat tujuan Tuhan dalam hidup kita. Setuju nggak? Ketetapan hati kita itu mempercepat tujuan Tuhan dalam hidup kita.
Semakin kita cepat merespon firman Tuhan, maka semakin cepat kita memperoleh apa yang menjadi janji Tuhan. Semakin kita tanggap akan perintah-perintah Tuhan, maka semakin cepat perintah-perintah itu terjadi dalam hidup kita. Karena ketetapan hati itu akan mempercepat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 12 ayat 22, saya akan bacakan. Amsal 12 ayat 22 berbunyi demikian, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya, berkenan. Daniel mendapat perkenanan. Di ayat tadi kita baca bahwa maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Si Aspena tadi, ketika Daniel berpihak, memiliki ketetapan, maka secepat itu pula Tuhan mencurahkan belas kasihannya. Bahkan pegawai istana tadi yang memimpin untuk mengatur orang-orang pilihan yang akan ditempatkan di istana itu mulai memiliki belas kasihan kepada Daniel. Maka pada akhirnya setelah 10 hari Daniel minta untuk tidak makan makanan yang dihidangkan raja. Maka si pemimpin istana ini pun terus memberikan. Dia menyingkirkan makanan-makanan raja, terus melayani apa yang diminta oleh Daniel. Jadi hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kita melakukan ketetapan, memiliki ketetapan hati, mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Itu poin yang kedua. Kemudian di dalam Yesaya 26 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Yesaya 26 ayat 3 sampai 4 berbunyi demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Orang yang memiliki keteguhan hati, orang yang memiliki ketetapan hati, maka firman Tuhan berkata, kehidupan kita akan dijagai dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kita tidak akan merasa gelisah, kita tidak akan merasa takut, kita tidak merasa cemas seperti yang dialami oleh Daniel. Walaupun dia berada di tengah-tengah bangsa Babel, dia tidak takut ancaman, dia tidak takut mati, karena apa? Damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu melimpah dalam hidupnya. Jadi itu poin yang kedua. Saat kita memiliki ketetapan hati untuk tetap berpihak kepada Tuhan, untuk tetap melakukan kehendak Tuhan, maka damai sejahtera akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu. Ketetapan hati itu juga akan menghasilkan penguasaan diri. Saat Daniel memilih untuk tidak mencemarkan dirinya, untuk tidak menajiskan dirinya, dia sedang melahirkan yang namanya penguasaan diri, yaitu salah satu dari buah roh. Penguasaan diri, dia bisa mengendalikan diri. Makanya pada waktu ada ancaman, ketika ada pengumuman di mana raja bermimpi, namun tidak ada satu orang pun yang mampu menerjemahkan mimpinya. Kemudian raja mengultimatum, mengeluarkan perintah untuk membunuh semua orang bijaksana, untuk membunuh semua orang-orang yang mampu menerjemahkan mimpi, mau dibunuh karena nggak ada satu orang pun yang bisa menerjemahkan. Tapi kemudian karena Daniel memiliki ketetapan hati dan Tuhan mengaruniakan dia hikmat 10 kali lipat, bahkan lebih kalau kita baca di dalam Daniel 1 tadi, bahwa Daniel tuh di ayat yang ke-20 ya, saya akan bacakan. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah ini dia nih, apa yang dialami Daniel. Dia mampu memiliki kemampuan 10 kali lipat. Daniel tidak takut. Dia memiliki penguasaan diri karena dia tahu bahwa Allah yang dia percaya adalah Allah ya dan amin. Allah yang sanggup menolong dia. Allah yang sanggup melepaskan dia dari setiap hal-hal yang dialaminya selama dia berada di negeri Babel tersebut. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu.
kita bisa mengkoreksi apakah kita sudah memiliki ketetapan hati. Dan bagaimana kita bisa memiliki ketetapan hati? 3 hal tadi sudah saya bagikan. Bahwa ketetapan hati itu harus diupayakan, harus dijaga oleh firman Tuhan. Dan juga ketetapan hati yang kita kerjakan, itu akan mempercepat tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketetapan hati itu juga akan melahirkan buah penguasaan diri. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang akan menjaga kita. Kita mampu mengendalikan keadaan. Kita mampu mengendalikan hati kita. Karena kita tetap memiliki ketetapan hati. Amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Ada beberapa teman kita yang tidak bisa bergabung karena Ibu Lis sedang ada pelayanan di Banten. Tadi malam dia WhatsApp, minta izin. Ibu Vera, saya kurang tahu mungkin kondisinya kurang sehat. Dan tidak apa-apa, kita tetap berdoa bagi sahabat-sahabat kita, karena kita telah memiliki ketetapan hati, apapun kondisi sahabat-sahabat kita di dalam Zoom ini, mereka tetap ada dalam syafaat kita. Mereka akan tetap kita doakan. Itu ketetapan hati. Amin. Baik, mari kita tundukkan kepala sebelum kita menerima berkat Tuhan. Atau ada yang mau didoakan, Bapak Ibu? Ada yang mau didoakan? Oke, baik. Kita berdoa buat Ibu Tati ya. Keluarga, anak-anak, Arete, Sofia, Timothy, Josh. Ada yang mau didoakan? Ya, kesehatan saya, Bu. Ya, oke Bu. Kami doakan. Oma, Ya, besok hari Senin aku ke sekolah. baik. Tatap muka. Tatap muka. Udah mulai belajar tatap muka ya? Baik anak-anak. Tetap di dalam doa ya. Tidak saja hari ini Oma berdoa, tapi dalam hari-hari kami sudah memiliki ketetapan hati untuk terus berdoa bagi jemaat yang Tuhan percayakan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau terus-menerus memperdengarkan suara-Mu atas kami Tuhan. Untuk kami belajar tunduk kepada kehendak-Mu, belajar mengikuti perintah dan mau-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih buat satu hari lagi yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang tidak bisa bergabung saat ini, untuk Ibu Lis yang sedang melakukan tugas pelayanan di Banten Tuhan, Engkau urapi dia, berkati dia, pelihara, hiburkan senantiasa Tuhan dalam anugerah kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Tati, kondisi kesehatannya Bapak, kami percaya orang yang melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan kekuatannya daripadamu Bapak. Biar kalau ada kelemahan-kelemahan tubuh atau gangguan-gangguan kesehatan lain yang sedang dialami oleh Ibu Tati dalam nama Yesus, pagi hari ini kami berdoa, kami sepakat, kami patahkan setiap kuasa yang mencoba mengganggu kesehatannya di dalam nama Yesus Kristus. Bilur-Mu Yesus yang menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan. Kami pun juga berdoa teringat untuk Ibu Vera Tuhan yang sekalipun tidak bersama dengan kami tidak tahu kondisinya, mungkin sedang mengalami kelemahan. Bapa kami berdoa pagi hari ini biar Roh Kudus menjamahnya, memulihkan, menyegarkan kembali bagian-bagian tubuh yang lemah, biar rohnya juga tetap semangat, rohnya tetap menyala-nyala, dan hidupnya boleh terus mempercayai Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kekasih kami Tuhan, untuk Sofia dan Arete, Timothy atau Josh Tuhan yang rencananya hari Senin, mereka sudah mulai pembelajaran tatap muka. Kami berdoa Tuhan, anak-anak yang kami kasih, kami tahu jalan hidup mereka ada dalam tangan-Mu. Kami berdoa sekalipun pandemi ini masih ada di sekitar kami Tuhan. Kami berdoa anak-anak yang ditaruh, yang ditanam di mesbah Tuhan akan mendapatkan perlindungan ekstra. Dalam nama Yesus kami berdoa kemanapun mereka berada. Kalau mereka harus bersekolah, bertatap muka dengan guru maupun teman-teman lainnya, kami percaya ada proteksi, double proteksi dari Tuhan turun atas anak-anak kami yang bersekolah, yang melakukan pembelajaran tatap muka. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar hadirat-Mu Tuhan melingkupi mereka, meluputkan mereka dari setiap hal buruk yang mencoba mengganggu kehidupan anak-anak kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Mega dan David, kalau
mereka harus juga bekerja ataupun masih melakukan bekerja dari rumah. Kami terus berdoa, Tuhan Bapa Engkau protek mereka Tuhan dengan kuasa dan darah dan bilur-Mu Yesus. Juga anak-anaknya Tuhan Engkau lindungi, jagai senantiasa Bapa. Kalaupun mereka nanti pada waktunya harus belajar tatap muka Tuhan, Engkau berikan perlindungan ekstra bagi Mabel dan Damian Tuhan. Kami berdoa juga untuk Oma Eci Tuhan. Kami bersyukur Oma tetap dalam keadaan sehat, terpelihara sukacita Allah melimpah dalam kehidupannya. Bapa pemeliharaan-Mu, penyediaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Oma Eci Tuhan. Dan juga Kiki dan Tom Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar, Bapak Ibu Tambunan. Bapak terima kasih untuk keluarga ini yang tetap setia, mengasihi Tuhan, bahkan mengimpartasikan hal-hal baik. Tidak saja dalam kehidupan keluarga, tapi dalam kehidupan kami boleh melihat banyak teladan hidup yang kami pelajari. Kau berkati keluarga ini Tuhan, kuatkan, sehatkan, teguhkan iman mereka, biar ketetapan-ketetapan hati yang sudah mereka bangun sejak muda Tuhan itu boleh terimpartasi bagi generasi ataupun bagi lingkungan di mana mereka berada. Kami berdoa juga untuk keluarga besar Bapak Ibu Sitorus Tuhan dalam kesibukan tugas tanggung jawab sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, manapun mereka ditugaskan, kadang ada keluar daerah, kadang mereka harus bertatap muka dengan orang-orang di kantor dan sebagainya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, perlindungan Allah menyertai mereka, melindungi mereka, mampukan mereka Tuhan di tengah-tengah kesibukannya. Mereka juga harus bertanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Biar hikmat daripada Allah turun atas mereka. Kuasa dan otoritas Allah ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami mengucap syukur. Kalau hari ini cucu kami Israel Engkau tambahkan usia 1 tahun, kami sangat bersuka cita. 4 tahun Engkau memelihara El dengan dahsyat dan luar biasa. Berkati Hana dan Henry Tuhan dalam membesarkan anak ini Tuhan. Biar mereka boleh mengimpartasikan roh takut akan Tuhan atas Israel. Biar mereka bisa mengimpartasikan roh menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari dunia ini. Kami berdoa Tuhan di usia yang baru hari ini Kau tambahkan. El semakin sehat, kuat, bertumbuh. Dan kami berdoa dalam persiapannya untuk dia masuk sekolah. Engkau Tuhan yang mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh Israel. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kami keluarga Tuhan, Kau pimpin hidup kami Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan senantiasa ada dalam kami Tuhan. Tunduk otoritas kepada Allah Tuhan, itu melingkupi keluarga kami Bapa. Kami sangat bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah Tuhan pelihara sejauh ini. Tuhan, ini adalah akhir bulan November. Kami bersyukur Engkau telah memelihara kami dengan dahsyat Tuhan. Engkau telah mencukupkan apa yang kami butuhkan. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau berjalan bersama kami ketika kami lemah, ketika kami takut, ketika kami bimbang Tuhan. Engkau ada dan berjalan di depan kami sehingga kami tetap kuat berjalan mempercayai Tuhan sampai menyelesaikan garis akhir hidup kami. Terpujilah Tuhan, inilah syukur kami pada bulan November ini Tuhan. Kami percaya beberapa hari lagi kami akan masuki bulan Desember. Kami perkatakan dengan iman di dalam nama Yesus. Bulan di depan kami adalah bulan yang penuh dengan kemenangan, bulan yang penuh dengan kekuatan, bulan yang penuh dengan penyediaan dan pertolongan Tuhan. Kami percaya bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh dengan sukacita akan kami masuki dalam beberapa hari ke depan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syukur kami. Inilah doa terima kasih kami kepadamu Tuhan. Dan kami mau akhiri ibadah pagi hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah pagi hari ini sama-sama, kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima dengan iman segala berkat dan janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Segala yang baik, segala yang menjadi janji Tuhan dalam hidupmu, terimalah dengan iman pagi hari ini. Tetapkan dan teguhkan hatimu
untuk terus terarah kepada Tuhan, untuk terus memandang tangannya, untuk terus berjalan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang Tuhan arahkan dalam hidupmu. Terimalah dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang terima dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetapkan hati dan teguhkan hati kita.